Saya punya pendapat sebaiknya memang anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini gabungkanlah dengan anak-anak yang lain seperti itu. Oke. Nah, soal ini nih, mungkin yang perlu di masyarakat tahu adalah bagaimana menghadapi masalah-masalah keseharian. Nah, mungkin dari pemenuhan kebutuhan dasarnya sendiri, katakanlah cara makannya gimana sih? Susah nggak sih? Atau mungkin kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain dalam hal challenge yang sangat spesial ini bisa diceritakan, silakan Mbak Santi. Wah, itu challenge sekali ya, challenge banget. Kalau dulunya waktu masih kecil itu malah nggak terlalu ya, waktu masih bayi ya, karena mungkin ya dia ikut aja dikasih makan, istilahnya manut-manut aja ya, nurut-nurut aja dikasih, dan lumayan banyak dulu waktu kecil makannya. Cuman memang saya curiganya, nah ini kan saya tadi cerita, saya ke dokter yang pertama itu tidak ada batasan apapun, sudah kasih makan apa aja anakmu. Oke, saya kasih makan apa aja, susu sapi lah, produk-produk kue, segala macam yang bertepung-tepung itu, habislah dia. Tapi badannya sama sekali nggak bisa gemuk gitu kan, jadi tetap aja kurus-kurus aja, padahal makannya juga banyak, makannya juga selalu habis. Itu waktu kecil. Kemudian waktu saya pindah ke dokter yang berikutnya, itu setelah beberapa dokter ya, baru beliau yang menyarankan, coba kamu kasih anakmu diet ini. Jadi waktu itu yang pertama gluten kasein, tepung sama tepung terigu ya, bukan tepung semua, tepung terigu dan produk-produk dairy, produk-produk susu. Kayak keju, susu sapi seperti itu. Jadi gluten kasein eliminasi dari makanannya. Sebetulnya waktu itu memang dari segi anaknya sendiri, jadi itu tidak terlalu banyak perubahan ya, maksudnya dari dia komunikasi apa segala macam, rentang fokusnya apa segala macam tidak terlalu signifikan, tapi memang dari badannya itu kelihatan, jadi malah lebih berisi dia. Jadi ketika makanannya saya batasi, dari dokter yang pertama dia bilang, kamu nanti kalau anakmu beneran autis, kamu nggak boleh makan ini loh anaknya, nanti kamu malah tambah kurang gizi, bilangnya kan gitu. Tapi justru setelah saya terapkan ke anak saya itu dengan pembatasan makanan seperti itu, justru dari segi fisiknya malah kelihatan lebih bisa bentuk lah badannya, ada dagingnya gitu ya, dari yang sebelumnya tuh kurus banget. Akhirnya dia malah bisa lebih berisi. Memang nggak sampai gendut sih, anak saya nggak ada yang bisa gendut. Tapi dari fisik memang terlihat gitu kan. Jadi saya pikir ya worth it lah ini diet ini, meskipun agak repot ya, karena dia kan sudah terbiasa kayak keju, dia suka banget makan keju tuh, bisa dicemil kayak gitu. Nah itu dulu waktu masih kecil. Seiring berjalannya waktu dia sudah sekolah apa segala macam, untuk menerapkan diet-diet itu tuh jadi lebih menantang lagi, karena dia di sekolah teman-temannya bawa bekal sendiri-sendiri. Wah itu saya dikasih tahu gurunya juga, Ibu, ini maaf si Radit tadi minta bekalnya ini. Hah? Terus dikasih, Bu. Iya, dibawa lari. Iya, ya memang begitu, karena memang anak itu kan kekurangannya di komunikasi. Jadi dia tuh merasa dia melihat barang yang dia inginkan, ambil aja gitu kan. Kalau misalnya kita kalau sama anak-anak yang lain kan, itu bukan punyamu, nggak boleh dikasih tahu seperti itu, bisa ya. Ini bukan sesuatu hal yang bisa diajarkan pada anak-anak dengan spektrum seperti itu. Berarti sekolahnya di mana? Apakah di sekolah yang biasa dengan teman-teman yang biasa, atau dengan sekolah yang khusus juga? Ya, sekolah ini ya memang seharusnya, kalau saya pribadi sih, saya punya pendapat sebaiknya memang anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini, bukan cuma spektrum autis ya, semuanya. Jadi entah dia ada yang tunarungu, tunawicara, atau dia ada yang cerebral palsy seperti itu, atau Down syndrome, segala semuanya lah. Saya tuh punya pemikiran, gabungkanlah dengan anak-anak
yang lain seperti itu. Ya memang nanti proporsional aja. Jadi tidak bisalah semuanya langsung masuk satu kelas berapa banyak kan, karena mereka kan butuh perhatian khusus, memang butuh guru khusus, butuh pendamping khusus. Tapi mungkin satu kelas isinya 2 atau 3 anak seperti itu. Beberapa sekolah sudah seperti itu memang, tapi belum semua. Nah, khusus untuk sekolah Radit, mungkin karena kakak dan adiknya saya sekolahkan di sana, jadi saya memang agak maksa waktu itu. Saya mau Radit ini dimasukkan ke sini, Bu. Nanti saya akan bantu dengan memberikan shadow teacher. Jadi shadow teacher itu nantinya akan mendampingi Radit selama belajar. Jadi diusahakan agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran atau gimana. Itu kan karena gurunya, kalau guru-guru pada umumnya yang tidak dibekali dengan ilmu khusus untuk mengajar anak-anak seperti ini ya bakal kesulitan sekali. Jadi memang akhirnya saya mengusahakan shadow teacher sendiri seperti itu. Memang dari sekolahnya belum support waktu itu. Dan akhirnya Radit sepertinya adalah murid pertama dan terakhir yang ada kasus seperti itu di sekolah itu, karena selanjutnya mereka nggak menerima lagi seperti itu. Kenapa tadi saya bilang kok harus dicampur ya? Karena saya melihat efeknya bagus sekali loh. Jadi selama si Radit itu bersekolah di sana, pertama tuh ada saya sempat mendengar juga omongan-omongan seperti waktu saya mau memasukkan shadow teacher itu, kami nanti khawatir anak-anak yang lain juga ingin didampingi seperti itu, minta didampingi sama papanya, mamanya ikut masuk. Itu si Radit kok boleh ditemenin seperti itu. Saya bilang ya coba dulu lah Bu, kan belum tentu juga seperti itu yang akan terjadi. Ternyata memang tidak terjadi gitu. Jadi anak-anak itu mereka malah menganggap shadow teacher itu pun guru mereka gitu. Shadow teacher ini berarti orang tuanya sendiri yang dimaksud shadow teacher? Bukan. Siapa tuh? Shadow teachernya siapa? Bukan. Shadow teacher saya meng-hire terapis, memang terapis khusus. Jadi dia memang ada ini terapis ini pun yang saya jadikan shadow teachernya Radit ini juga memberi terapi di rumah. Berarti jadi di rumah juga mendampingi, di sekolah juga mendampingi juga? Ya, waktu TK ini. Waktu TK. Jadi kemudian teman-temannya Radit itu pun juga responnya bagus, dan justru mereka jadi terbiasa dengan anak-anak yang kondisinya seperti Radit ini. Bukan, jadi di pandangan mereka itu Radit itu bukan seseorang yang perilakunya lain, aneh gitu, enggak. Mereka sudah biasa. Jadi kalau ketika si Radit itu susah diajak ngomong lah, atau kadang-kadang dia semau-maunya sendiri, enggak menjawab waktu ditanya, atau malah kadang-kadang nangis. Kalau dia sudah meltdown itu kan, bikin keributan sendiri. Teman-temannya tuh sudah sangat paham gitu. Jadi saya tuh sampai takjub sendiri. Wah, anak sekecil ini ternyata kalau mereka menghadapi hal-hal seperti itu sejak dini, mereka justru lebih memahami. Jadi kayak Radit ini kan dia gampang kabur ya, tiba-tiba dia larinya kencang sekali. Teman-temannya yang nguber, jadi teman-temannya ngejar, ditangkap. Bu guru Radit lari kayak gitu, dibawa pulang sekolah, digandeng seperti itu. Jadi saya kan, waduh, anak kecil-kecil sudah paham ya kondisi-kondisi anak seperti ini. Jadi saya membayangkan kalau dari kecil mereka sudah seperti itu, ketika besar mereka bertemu dengan orang-orang yang beda dengan mereka itu, jadi mereka lebih punya empati, pengertian, dan bukan justru yang terjadi biasanya banyak malah dibully seperti itu. Jadi ini bagus sekali saya pikir. Cuman sayang kan belum semua sekolah yang punya pandangan sejauh itu gitu ya. Ini cuma harapan saya sih. Jadi saya penasaran nih. Gitu. Saya penasaran untuk sekolahnya tadi berarti Mbak Santi sebagai orang tua ninggal ya. Jadi selama sekolah itu ditinggal gitu atau harus nemenin juga pas jam sekolah? Waktu TK saya tungguin. Tungguin karena memang jamnya juga nggak panjang kan, kalau TK masih sebentar aja ya, sampai siang gitu, jam 11-an gitu. Nah, waktu sudah naik SD ini, SD-nya saya pindah memang karena kan memang di sekolah awalnya kan memang nggak support ya, jadi SD-nya saya pindah ke sekolah khusus
Nah, kalau sekolah khusus ini karena mereka memang sudah istilahnya berkecimpung di dunia pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, jadi mereka memang punya istilahnya kayak standar sendiri, patokan sendiri. Jadi ini nggak usah ditunggu, justru nggak boleh ditunggu, tidak boleh pakai shadow teacher gitu. Jadi memang anaknya sendiri yang harus melakukan semua tugas-tugasnya, kegiatannya sendiri. Jadi akhirnya kemarin waktu naik SD, shadow teachernya saya berhentikan untuk mendampingi yang di sekolah sih. Kalau yang di rumah masih tetap, tapi tetap sekolah itu tidak bukannya melarang sama sekali shadow teacher, hanya melihat kondisi anaknya. Jadi kalau dianggap anak ini masih bisa tanpa shadow teacher, tidak perlu. Tapi memang kalau yang betul-betul dibutuhkan pakai shadow teacher, mungkin dia yang betul-betul susah dihandle, tetap pakai. Ada kok yang pakai juga di sekolahnya si Radit waktu itu. Jadi di mana? Gimana kita bisa mendapatkan shadow teacher yang benar-benar udah dibekali dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus? Di mana masyarakat bisa mencari? Ada. Kalau saya sih kemarin kan saya cerita ya, banyak sepupunya suami yang anaknya seperti itu, jadi saya dapat rekomendasinya dari mereka. Ini dulu ngajarin ini, pakai bapak ini. Oh ya. Cuman kalau memang mau mencari itu memang ada lembaganya sendiri, sekolahnya sendiri. Biasanya mereka itu nantinya jadi terapis-terapis untuk sekolah-sekolah atau terapis-terapis khusus anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi bisa dicari ke sana. Kalau kebetulan saya karena sekarang saya sudah dapat ya, dan dari rekomendasi dari saudara sendiri, jadi saya kurang tahu juga kalau untuk lembaga-lembaganya seperti itu di mana aja. Tapi ada, memang ada. Ada ya. Oke. Oh, berarti memang ada pengajar pseudo teacher yang memang dibekali untuk menghadapi anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu. Apakah akan berbeda dengan berkebutuhan khusus yang autisme mungkin dengan kebutuhan khusus yang lain seperti cerebral palsy atau Down syndrome seperti itu? Apakah gurunya sama atau mereka ada spesialistiknya sih? Kayaknya nggak ada. Karena pada dasarnya basically anak-anak ini kebutuhan dasarnya kan sama gitu. Cuman mungkin yang membedakan kayak di cerebral palsy itu kan dia lebih ke motorik ya, motoriknya juga terganggu, terhambat seperti itu. Jadi dia ada apa? Terapinya juga ada terapi untuk motoriknya juga. Kemudian untuk Down syndrome itu juga kadang-kadang ada kondisi fisik yang butuh pendampingan, ada yang tidak, seperti itu. Tapi pada dasarnya mereka itu setelah saya banyak bergaul, saya banyak melihat anak-anak seperti itu. Jadi saya sekarang kalau jalan di mana ada anak, karena autis ini yang paling susah yang paling susah diidentifikasi dari fisik. Karena kalau misalnya ya, saya bukan mau ngomongin fisik atau gimana, cuman ini kita bicara realitanya aja. Jadi seperti anak Down syndrome, dia kan ada ciri khas khususnya. Waktu kita lihat, kita langsung tahu anak ini ada Down syndrome. Cerebral palsy juga, karena dia ada kelainan motoriknya juga. Oh, dia ada, mungkin dia cerebral palsy atau gimana, karena motoriknya yang berbeda. Tapi kalau autisme ini enggak, dia secara fisik seperti anak-anak pada umumnya. Kita sekali lihat, rasanya juga biasa-biasa aja. Jadi kayak waktu saudara-saudara, teman-teman atau apa yang pernah ketemu dengan anak saya juga bilangnya, anak kamu nggak kenapa-napa kok. Iya lah, ini yang 24 jam bareng gitu kan. Tapi memang kalau saya sekarang, misalnya saya pergi ke mana ya, ke mall atau kemana, kemudian saya lihat anak kecil gitu, saya langsung bisa tahu, oh dia ada spektrum. Oh dia spektrum tapi masih yang ringan, atau dia yang lebih berat atau gimana, seperti itu. Memang tolak ukurnya memang jadinya anak sendiri sih gitu. Tapi ya itulah, memang kalau dari mata awam mereka akan susah mengidentifikasi. Gitu.